Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Baik, sebelum kita masuki materi PJJ, kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, untuk materi berikutnya, ketikan 3.8 adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Ini untuk fisika kelas 11 MIPA. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk ke materi gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi, itu banyak sumber separameter gelombang pada dawai. Ini kita awali dengan separameter gelombang pada dawai. Itu sebagai dasarnya rumusnya adalah ini. V sama akar F per mu, di mana mu-nya adalah M per L, massa persatuan panjang atau kerapatan massa dari dawai atau kawat atau benang dan sebagainya. Jadi biar familiar, kalian mudah memahami bahwa dawai itu bisa senar, bisa tali, bisa benang, dan sebagainya. Berikutnya, cepat lambat gelombang dalam saat padat. Dirumuskan seperti ini, V sama akar E per rho. E adalah modulus elastisitas. Kemudian cepat lambat gelombang dalam saat cair. Dirumuskan V sama dengan akar B per rho. B adalah modulus Bach. Ini sebagai pemahaman. Nah, cepat lambat gelombang dalam gas itu rumusnya adalah V sama dengan akar gamma RT per MR. Kalian pernah mengenal rumus ini? Yang mirip dengan ini adalah saat kalian belajar tentang teori kinetik gas, di mana R tetapan umum gas, gamma tetapan Laplace, T suhu mutlak, MR adalah massa relatif molekul atau BM, ada yang menyebut begitu. Baik, bahwa gelombang bunyi itu punya sifat sebagai gelombang mekanik, karena kalau merambat perlu medium. Kemudian merupakan bentuk gelombang longitudinal, artinya arah getarannya sejajar atau segaris dengan arah rambatannya. Kemudian kecepatan merambat paling besar dalam saat padat, kecepatan merambat paling kecil dalam saat gas. Kalian bisa membandingkan kalau kalian ketuk-ketuk meja, kemudian kalian mendengarkannya itu sambil duduk tegak, kemudian kalian bandingkan dengan kalian ketuk meja, kemudian telinga kalian tempelkan di meja, maka kalian mendengar bunyi itu akan lebih kuat atau lebih cepat sampai saat melalui meja, saat kalian telinga ditempelkan di meja. Artinya kecepatan rambat paling besar untuk bunyi dalam saat padat, sama paling kecil dalam saat gas. Ini adalah sumber bunyi, ada permainan, ada seruling, ada mainan burung-burungan, ada kemudian ada trompet, ada gitar, ini trompet, ada saksofon dan sebagainya. Masih banyak lagi. Contoh soal. Suatu gelombang dalam gas oksigen di mana massa relatif oksigen adalah 32 pada suhu 227 derajat Celcius memiliki kecepatan yang sama pada saat berada dalam gas hidrogen, di mana massa relatif hidrogen adalah 2. Tentukan suhu gas hidrogen pada saat itu. Jawabnya seperti ini, diketahui massa relatif oksigen 32, suhu oksigen saat itu 227 derajat Celcius, berarti suhu mutlaknya adalah 500 Kelvin ditambah 273. Kemudian massa relatif hidrogen adalah 2. Nah, saat VO2 sama pH2, tentukan suhu H2 saat itu. Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Karena gamma dan R itu sama, maka ini kita hapus. Sehingga suhu O2, suhu H2, kemudian massa relatif oksigen, massa relatif hidrogen. Kita masukkan. Karena sama-sama pakai akar, akarnya bisa semua bisa dikuadratkan kanan kiri sehingga akarnya hilang. Sehingga masukkan nilainya TO2 500 per 32 sama TH2 per 2. Suhu H2, suhu mutlak H2 adalah 300 kali 2. Maaf, 500 kali 2 per 32. Ini 500 kali 2 per 32. Hasilnya 31,25 Kelvin. Sehingga suhu H2 pada derajat Celcius adalah min 242 derajat Celcius. Itu sebagai contoh. Tapi ini
Angka-angka ini tidak begitu baik, ini hanya secara matematika hitungannya seperti itu. Kemudian contoh soal kedua. Sebuah kawat tonometer yang panjang 2 meter dan masanya 1 gram digantungkan beban yang masanya 1 kilogram. Jadi maka cepat rambat gelombang yang terjadi pada kawat tersebut sebesar berapa? Diketahui L-nya 2 meter, M-nya 1 gram atau 10 3 kg, bebannya 1 kg. Atau kalau menjadi gaya berat sama dengan 10 Newton. Tentukan V-nya. V adalah akar F per mu. Sehingga kalau mu-nya M per L, maka V-nya F kali L per M. Masukkan nilainya, kita dibalik. Ini adalah akar 100. Maaf. Akar 10.000 ya, maaf. Akar 10.000 berarti jawabannya 100 meter per sekon. Ini salah. Ini harusnya 100 jawabannya. 100 meter per sekon. Tolong dibenarkan. Sekali lagi, V-nya 100 meter per sekon. Yang ketiga, cepat rambat gelombang transversal pada tali itu V, sedangkan tegangannya F. Jika panjang dari masa tali tetap, sedangkan tegangan pada tali diperbesar menjadi 4F, maka cepat rambat gelombang pada tali tersebut menjadi berapa? Jawabannya seperti ini. V1 sama dengan V, M1 sama dengan M2 yaitu M, L1 sama L2 yaitu L, F2-nya 4F, tentukan V2. Nah, itu kan rumus umumnya F kali L per M. V2 berarti akar F2 kali L per M. F2-nya 4F, kemudian LM-nya sama, maka akar 4 adalah 2. 2 akar F kali L per M. Akar F kali L per M adalah V, maka V2-nya adalah 2V. 2 kali V. Jadi kecepatan adalah 2 kalinya. Berikutnya, sumber-sumber bunyi. Yang pertama, dawai sebagai sumber bunyi atau senar sebagai sumber bunyi. Nada yang dihasilkan. Yang pertama adalah nada dasar. Kalau kita punya dawai, misalnya senar gitar, kita getarkan. Kalau ini terbentuk gelombang paling sederhana seperti ini, maka satu panjang dawai berarti terbentuk berapa lambda ini? Ini adalah setengah panjang gelombang. Atau karena dasar ini lambda 0. L-nya sama setengah lambda 0. Sehingga diperoleh L setengah lambda 0, lambda 0 2L. Nah, frekuensinya adalah F0 V per lambda 0. Sehingga diperoleh F0 1V per 2L. Ya. Karena ini lambda 0-nya 2L. Ini 1V. Angka 1 ditulis boleh, tidak boleh, tapi ditulis ini ada maksudnya. Berikutnya, nada atas pertama. Saat nada atas pertama saat digetarkan kalau terbentuk gelombang seperti ini, berarti satu panjang lambda dawai diperoleh 1 lambda atau lambda nada atas pertama, sehingga diperoleh L sama lambda 1, lambda 1 sama L. Sehingga frekuensi nada atas pertamanya adalah F1V per lambda 1, sehingga diperoleh F1-nya 2V per 2L. Tadi nada F0-nya 1V per 2L, F1-nya 2V per 2L. Bisa paham ya? Berikutnya, nada atas kedua. Berarti saat dipetik terbentuk gelombang tambah lagi setengah lambda, maka akhirnya satu panjang dawai sama dengan 3 per 2 lambda, 3 per 2 lambda 2. Sehingga L-nya 3 per 2 lambda 2, lambda 2 adalah 2 per 3L. Sehingga frekuensinya di atas keduanya adalah F2V per lambda 2, sehingga diperoleh F2 3V per 2L. Nah, kita tahu F0 tadi 1V per 2L, F1 2V per 2L, F2 3V per 2L. Berarti secara umum, frekuensi nada atas ke N dari sumber bunyi dawai itu Fn-nya adalah N plus 1 kali V per 2L. Di mana N-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 nada ke titik-titik. Di buku lain ada yang hurufnya berbeda, tapi perjanjian juga berbeda. Mungkin ini tidak mulai dari 0, tapi dari 1. Coba kalau kalian ketemu rumus yang begitu, kita lihat secara komplit. Jangan hanya rumusnya saja, tapi aturannya. N-nya sudah dihitung dari mana. Supaya kalian tidak bingung. Berikutnya adalah soal. Seutas dawai panjang 0,8 meter. Jika tegangan dawai itu diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan gelombang transfer yang dihasilkan 400 meter per sekon, maka frekuensi nada dasarnya adalah berapa? Diketahui L-nya sekian, V-nya sekian. Saat N-nya 0, maka F0-nya berapa? F0 adalah N plus 1
per 2L kali V per 2L. N-nya 0, maka 0 plus 1 kali 400 V-nya per 2 kali 0,8, berarti 400 per 1,6. Jawabannya 250 Hz, frekuensi nada dasarnya. Soal kedua, dua buah tali yang panjangnya sama ditarik oleh gaya peregang yang sama. L-nya sama, ditarik dengan F yang sama. Massa tali pertama adalah 4 kali massa tali kedua, ditekan dengan frekuensi 400 Hz. Bila panjang gelombang pada tali pertama 4 cm, maka panjang gelombang pada tali kedua adalah berapa? Jadi ini di getaran kedua dawe itu ditekan dengan frekuensi yang sama, 400 Hz. Baik, penyelesaiannya begini. L2 sama L1 yaitu L, M2-nya 4 M2. Nada dasar kita ambilkan nada dasar boleh saja, nada ke bawah juga boleh. F01 sama F02 yaitu 400 Hz. Sehingga lambda 1-nya 4 cm, maka lambda 2-nya berapa? Kita masukkan ke rumus. F0-nya adalah 0 per 1 kali akar FL per M per lambda. Sehingga diperoleh F01 sama F02. Berarti FL per M1 per lambda sama dengan FL per M2 per lambda 2. Ingat FL-nya sama, maka dibagi sehingga terboleh 1. 1 per M1, akar 1 per M1 per lambda 1 sama dengan akar 1 per M2 per lambda 2. Masukkan angkanya. M1 4 M2. Maka akhirnya diperoleh kalau M2-nya dibagi, diperoleh ini 1/8 dibagi 1 lambda 2. Sehingga lambda 2-nya diperoleh 8 cm. Begitu. Berikutnya, pipa organa sebagai sumber bunyi. Yang mana pipa organa terbuka? Pipa organa terbuka itu pada ujung-ujungnya terbuka. Ingat, pada gelombang stasioner terbuka ini tidak ada ikatannya, maka di ujung-ujungnya ini adalah terjadi perut. Sehingga nada yang dihasilkan nada dasar itu bila gelombang paling sederhana seperti ini. Karena yang penting ujungnya adalah perut. 1L itu terbentuk seperti ini. Berapa lambda ini? Ini adalah setengah lambda 0. Sehingga diperoleh L-nya setengah lambda 0, sehingga lambda 0-nya adalah 2L. Sehingga F0-nya V per lambda 0 diperoleh F0-nya 1V per 2L. Ini nada dasar. Berikutnya, untuk frekuensi nada atas pertama pada pipa organa terbuka, bila bentuk pipa seperti ini, diberi gelombang bentuknya seperti ini. Berarti 1L pipa sama dengan 1 lambda 1. Sehingga diperoleh rumus seperti ini. L sama lambda 1, berarti lambda 1 sama dengan L. F1V per lambda 1 diperoleh F1 adalah 2V per 2L. Nah, untuk nada atas kedua, itu diperoleh gambar seperti ini. Berarti satu panjang pipa organa terbuka diperoleh 3/2 lambda 2. Sehingga lambda 2-nya adalah L-nya 3/2 lambda 2, lambda 2-nya adalah 2/3L. Sehingga F2 adalah V per lambda 2 diperoleh nilai F adalah 3V per 2L. Nah, kalau kalian lihat pola angkanya seperti pada dawe, maka secara umum disimpulkan untuk pipa organa terbuka, frekuensi nada atas ke N dirumuskan adalah N plus 1 kali V per 2L. Di mana N-nya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau ada pipa terbuka berarti ada tertutup. Nah, sekarang pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup bentuknya seperti ini. Ingat di sini ada tutupnya, di sini terbuka. Maka pada bagian tertutup seolah ini ujung terikat, maka terjadi simpul, di ujung terbuka terjadi perut. Masa nada atas pertama, gelombang paling sederhana dihasilkan saat pertama kali sebagai nada dasar, itu adalah seperti ini. Satu panjang pipa organa tertutup sama dengan berapa lambda ini? Ini adalah 1/4 lambda 0. Ini 1/4 gelombang. Berarti L-nya 1/4 lambda 0, sehingga lambda 0-nya adalah 4L. Sehingga F0-nya V per lambda 0 diperoleh F0-nya 1V per 4L. Ini nada dasarnya. F0 1V per 4L. Sekarang nada atas pertama. Satu panjang pipa organa tertutup diperoleh bentuk gelombang seperti ini. Berarti satu panjang pipa organa tertutup diperoleh 3/4 lambda 1.
Sehingga L-nya 3/lambda 1, lambda 1-nya adalah 4/3L. Sehingga F1-nya V/lambda 1 diperoleh F1-nya 3V/4L. Semua dipahami? Berikutnya, frekuensi nada atas kedua. Satu panjang pipa organ tertutup, 1L ini diperoleh bentuk gelombang seperti ini. Maka ini adalah 5/4 lambda 2. Sehingga L-nya adalah 5/lambda 2. Satu panjang pipa itu sehingga lambda 2-nya adalah 4/5L. Sehingga F2-nya V/lambda 2 atau F2-nya adalah 5V/4L. Sehingga kalian tadi paham, F0 adalah 1V/4L, F2 3V/4L, F2 adalah 5V/4L. Berarti secara umum disimpulkan bahwa frekuensi nada atas ke N dari sumber bunyi pipa organ tertutup rumusnya adalah Fn adalah 2N + 1 kali V/4L. Dengan N-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0 berarti nada dasar. Di buku lain mungkin rumusnya berbeda, tapi hati-hati dilihat N-nya mulai dari mana, mungkin dari 1. Nanti kalau dipakai untuk menghitung, tetap hasilnya sama. Ketentuannya biasanya ada yang nada dasar, kalau di buku itu, di buku lain, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang berbeda, itu bisa mulainya dari N-nya berbeda. Ini, pipa organa terbuka dan tertutup sudah kalian lihat perumusannya secara umum seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Suatu pipa organa panjang 50 cm menghasilkan nada atas kedua. Bila diketahui cara empat bunyi 340 meter sekalian tentukan frekuensinya bila A. Pipa organa terbuka, B. Pipa organa tertutup. Jadi diketahui L-nya 50 cm atau 0,5 meter, F2 atau N-nya sama dengan 2, B-nya 340 meter sekalian ditanya F2 itu berapa bila pipa terbuka, B bila tertutup. Untuk terbuka, yang A, Fn N plus 1 kali V/2L, F2 berarti 2 plus 1 kali 340/2 kali 0,5, hasilnya 1020 S. Untuk yang tertutup, Fn yang 2N plus 1 kali V/4L, berarti N2, maka F2 sama 2 kali 2 plus 1 kali 340/2 kali 0,5, hasilnya F2 ini bukan F0, F2-nya 1700 S. Ini F2, 1700 S. Begitu untuk permasalahan di sini. Terima kasih. Semoga kalian bisa menerima ini secara baik. Kemudian silahkan dikerjakan soalnya dan segera dikirim karena waktunya itu dibatasi oleh sistem. Kalau kalian terlambat tidak bisa mengirim respon atau jawaban yang kalian kirimkan. Sekian, malah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.